Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Hardian dari kelas IT 402 dengan NIM 230401020018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS komunikasi data, yaitu merangkum materi ya. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom. Baik, langsung saja ke materinya pertama ya. Nah, oke. Materi yang pertama adalah data link control. Sebuah struktur frame dalam transmisi data yang penting untuk memastikan komunikasi yang efisien dan teratur. Setiap frame harus mengandung nomor integral dari oktet dan memiliki panjang variabel, serta dilengkapi dengan bit-bit tambahan untuk pendeteksian kesalahan seperti parity yang memastikan jumlah bit satu dalam karakter adalah genap atau ganjil. Ini merupakan salah satu contoh penerapan dari data link control. Nah, di mana ada source, ada destination, ada frame-nya, lalu time-nya ke bawah ya, arah bawah. Seperti itu ya untuk data link control. Nah, di data link control terdapat fragmentasi data. Fragmentasi data adalah di mana blok data besar dipisah menjadi frame-frame kecil untuk mengatasi keterbatasan ukuran buffer dan mendeteksi error lebih awal. Dengan cara ini, jika terjadi kesalahan, hanya frame kecil yang perlu ditransmisikan ulang, sehingga mencegah suatu stasiun menggunakan media untuk waktu yang lama. Nah, lalu selanjutnya ada teknik bit stuffing. Bit stuffing digunakan untuk menghindari kebingungan dalam data yang mengandung deretan bit tertentu, seperti flag yang menandai batas frame. Dan terakhir adalah metode cyclic redundancy check atau CRC, digunakan untuk memastikan integritas data dengan membagi frame terhadap angka tertentu dan memeriksa adanya error saat penerimaan. Ini merupakan salah satu gambaran dari teknik bit snuffing ya. Nah, di mana original pattern diubah menjadi setelah bit snuffing menjadi seperti ini ya. Transmitted frame, received frame akan berubah. Oke, selanjutnya adalah multiplexing. Nah, multiplexing adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan saluran komunikasi dengan menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu. Terdapat dua tipe utama multiplexing, yaitu frequency division multiplexing atau FDM dengan synchronous time division multiplexing atau TDM. FDM mengalokasikan frekuensi carrier yang berbeda untuk setiap sinyal, sehingga sinyal-sinyal tersebut tidak saling bertumpang tindih. Contohnya dalam siaran radio. Sementara itu, TDM menginterleave sinyal digital dalam slot waktu yang tetap, memastikan alokasi yang konsisten meskipun tidak ada data yang dikirim. Nah, ini salah satu contoh multiplexing ya, dimana satu link itu bisa n channel atau banyak channel, inputnya juga dan outputnya bisa banyak juga ya. Nah, tadi sempat kita bahas yaitu frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM memiliki bandwidth yang bisa digunakan dari satu media melebihi bandwidth yang diperlukan dari suatu channel. Nah, bentuknya seperti ini ya, channel 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu satu jalur. Setiap sinyal dimodulasi menjadi frekuensi carrier yang berbeda. Frekuensi carrier dipisah sehingga sinyal-sinyal tidak saling bertumpang tindih atau guard band. Contoh, broadcast radio channel dialokasikan walaupun tidak ada data. Nah, ini channel 1, 2, 3 tetap berjalan ya, itu di frekuensi tertentu. Nah, lalu time division multiplexing. Nah, dalam konteks sistem pembuat digital, struktur hierarkis seperti DS1 digunakan untuk transmisi suara dan data secara efisien. Antarmuka ISDN juga memainkan peran penting dalam multiplexing dengan menyediakan antarmuka basic dan primary ISDN yang memungkinkan pengiriman data melalui jalur tunggal. Selain itu, statistical TDM menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mengalokasikan slot waktu secara dinamis berdasarkan permintaan sehingga mengurangi kapasitas yang terbuang. Ini salah satu contohnya ya. Channel-channelnya itu per waktu. Jadi channel 3 sampai 2, 1 sampai sini, 6 sampai sini, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ada ADSL.
ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line menggunakan teknik frekuensi division multiplexing untuk memungkinkan kecepatan data simetris yang memisahkan saluran suara dengan data. Dengan berbagai teknik multiplexing ini, komunikasi data dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Ini salah satu penerapannya ya, dimana upstreamnya itu ini, lalu downstreamnya ini untuk frekuensi division multiplexing. Nah ini untuk echo cancellationnya seperti ini ya, jadi digabung antara ya, jadi lebih dekat gitu antara upstream dengan downstreamnya. Nah, lalu materi selanjutnya adalah switching network. Switching networks adalah sistem yang memungkinkan transmisi jarak jauh melalui node yang terhubung. Jaringan ini terdiri dari berbagai komponen, termasuk pelanggan dan perangkat yang terhubung, serta pusat penukaran yang mendukung komunikasi dalam jaringan ini. Teknologi switching yang digunakan dapat berupa switching circuit yang mengendalikan jalur yang didedikasikan atau switching paket yang lebih efisien dalam penggunaan bandwidth. Struktur jaringan signaling memainkan peran penting dalam pengelolaan komunikasi dengan mempertimbangkan kapasitas, waktu transfer pesan, dan keandalan. Selain itu, penggunaan switching multistage dapat meningkatkan keandalan jaringan dengan meningkatkan beberapa jalur dan mengurangi jumlah cross currents, meskipun dapat menambah kompleksitas kontrol. Dengan demikian, pemahaman tentang komponen dan teknologi dalam switching network sangat penting untuk merancang dan mengelola sistem telekomunikasi yang efisien. Nah, lalu komponen telekomunikasi. Ya, ini komponen-komponen yang penting ya. Komponen telekomunikasi terdiri dari pelanggan, perangkat yang terhubung, loop lokal, dan pusat pertukaran. Lalu teknologi switching terdapat dua jenis utama, yaitu switching circuit dan switching paket. Nah, lalu untuk elemen switch circuit berfungsi untuk mengelola koneksi dan komunikasi antar node dalam jaringan. Nah, struktur jaringan signaling mencakup kapasitas STP, waktu transfer pesan, dan ketersediaan layanan. Nah, lalu switch multistage berguna untuk meningkatkan keandalan dengan mengurangi jumlah cross currents yang menyediakan beberapa jalur. Nah, masih di materi switching, prinsip dan teknik paket switching yang merupakan metode pengiriman data dalam bentuk paket-paket kecil. Dalam paket switching, data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil yang terdiri dari informasi pengguna serta informasi kontrol yang diperlukan. Ada dua teknik switching yang umum digunakan, yaitu datagram dan virtual circuit. Datagram memperlakukan setiap paket secara independen dan dapat mengambil rute yang berbeda. Sementara virtual circuit membangun rute terlebih dahulu sebelum mengirimkan paket. Jadi perbedaan virtual circuit itu membangun rutenya, jadi sudah ada jalannya lalu paket-paketnya dikirimkan. Nah, namun untuk datagram dia secara independen, semua data itu bisa mengambil jalur yang berbeda, beri kebebasan ya. Nah, lalu selanjutnya adalah prinsip dan teknik paket switching. Nah, lalu selanjutnya strategi routing yang kompleks dan penting dalam jaringan paket switching. Berbagai strategi routing seperti fixed routing, flooding, random routing, dan adaptive routing dibahas dalam materi ini. Setiap strategi routing memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu tergantung pada jaringan yang ada. Di sini juga ARPANET routing strategis dari generasi pertama hingga generasi ketiga dengan menyoroti perubahan dalam penggunaan kriteria kinerja seperti delay sebagai dasar pengambilan keputusan routing. Nah, lalu ada perangkat X25 merupakan protokol antarmuka antara host dan jaringan packet switch. X25 menggunakan virtual switch untuk mengatur koneksi logis antara pelanggan. Terdapat penjelasan tentang di materi ini dijelaskan dengan lebih lengkap ya. Dalam X25 itu ada multiplexing, nomor virtual circuit, serta urutan paket. Nah, materi di sini juga ada restart dan mereset dalam virtual circuit untuk mengatasi kehilangan paket dan masalah lainnya yang mungkin terjadi dalam packet switch. Nah, lalu ada konsep dasar dari packet switching. Perbedaan antara datagram dan virtual circuit, strategi routing yang kompleks, serta implementasi X25 dalam jaringan komunikasi data. Di sini dapat
di materi terdapat cara supaya jaringan paket switch bekerja dan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengatur aliran data dalam routing tersebut. Selain itu, penekanan pada ARPANET routing strategis dapat memberikan wawasan tentang evolusi teknologi routing dalam jaringan komputer. Nah, lalu selanjutnya adalah materi mengenai asynchronous transfer mode. Asynchronous transfer mode adalah teknologi komunikasi data yang menggunakan sel-sel tetap untuk mentransfer data dengan efisiensi tinggi. Nah, lalu arsitektur protokolnya adalah arsitektur asynchronous transfer mode memiliki arsitektur protokol yang mirip dengan packet switching dengan transfer data dalam sel-sel tetap. Sel-sel data dalam ATM memiliki urutan tetap dan minimal error serta kontrol aliran data. Kecepatan data ATM berkisar sekitar 25,6 Mbps hingga 622,08 Mbps. Nah, lalu bagaimana mengenai koneksi logis dari ATM? ATM menggunakan Virtual Channel Connection atau VCC dan Virtual Path Connection atau PPC. Dan itu merupakan dua jenis koneksi logis dalam ATM ya. Dan VCC digunakan untuk transfer data antara dua pengguna, sementara PVC adalah bundling dari VCC dengan titik akhir yang sama. Nah, koneksi ATM logis ATM memungkinkan transfer data antara pengguna dan jaringan dengan efisien. Nah, lalu apa keuntungan dari menggunakan virtual path? Virtual path memberikan keuntungan berupa arsitektur jaringan yang sederhana, kinerja yang lebih baik, dan waktu penyiapan koneksi yang singkat. Kontrol signaling pada ATM dilakukan melalui saluran terpisah untuk mengatur aliran data antara pengguna dengan jaringan. Penggunaan virtual path dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan secara keseluruhan. Nah, lalu apa itu jaringan ad hoc? Nah, jaringan ad hoc merupakan jaringan nirkabel yang peer-to-peer, di mana setiap komputer dapat berkomunikasi langsung dengan komputer lainnya tanpa perantara. Nah, di sini ada beberapa jenis perangkat jaringan yang bisa digunakan ya dalam jaringan ad hoc. Yang pertama, router yang berfungsi menghubungkan beberapa subjaringan yang berbeda dan meneruskan data antar subjaringan. Lalu ada switch, yaitu untuk menghubungkan beberapa perangkat pada subjaringan yang sama dengan meneruskan data antar perangkat. Lalu ada modem untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Lalu ada access point yang merupakan perangkat jaringan untuk transmisi dan penerimaan sinyal nirkabel dan seringkali berfungsi sebagai router juga ya. Nah, lalu ada jenis kabel pada jalur komunikasi. Yang pertama ada kabel koaksial atau kabel tembaga dan ada kabel fiber optik. Nah, masing-masing memiliki perbedaan dari bahan dan kecepatan transmisi. Di sini yang paling cepat adalah kabel fiber optik. Nah, lalu mode transmisi pada komunikasi data. Nah, terdapat 3 jenis mode transmisi pada komunikasi data, yaitu yang pertama adalah simplex atau transmisi satu arah. Yang kedua ada half duplex, yaitu transmisi dua arah tapi tidak simultan. Lalu ada full duplex, di mana transmisi dua arah dan simultan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.